Jadi sini kita lihat tingkat keterkenalan pasangan calon yang berkontestasi dalam pilkada kan persentase sebesar 31,05%. Lalu tingkat keterkenalan sebesar 7,58%. Dan di sini ada Pramrano, pasangan Pramrano nomor urut 03 sebesar dan pasangan 03 Pram Rano Karno sebesar 45,73%. Kita lihat kembali lalu kita 45,56%, lalu disusul oleh pasangan RK Siswono sebesar 30%, lalu kemudian disusul kembali oleh pasangan Darmakut sebesar 8,47%, dan di sini yang tidak menjawab dan tidak memilih itu sebesarkan bahwa yang berkontestasi hanya 3 pasangan calon, di mana yang tadi undecided voter, anak aba dan lain sebagainya 4%. Dan menarik juga kita melihat di sini ada beberapa karakteristik paslon per kategori yang dipilih oleh para responden berwibawa. Di sini antara pasangan RK Siswono dan Pramrano yang hampir beda tipis, yaitu di mana RK Siswono sebesar 39,6%, lalu pasangan Pramrano sebesar 39,3%, disusul dengan pasangan Darmakun sebesar 21,1%. Lalu yang dianggap paling kaya yaitu ini juga menarik, yaitu Darmakun dianggap pasangan paling kaya dari responden yang kita wawancarai sebesar 37%, lalu pasangan RKSU sebesar 38,3%, dan terakhir itu ada pasangan Pramrano sebesar 24,7%. Lalu yang menarik juga bahwa yang masyarakat yang kita wawancarai, responden kita wawancarai, yang menyatakan paling mengerti manajemen untuk bisa memperbaiki Jakarta itu ada di pasangan RK Siswono sebesar 45,7%, lalu pasangan Pramrano sebesar 40,3%, dan disusul dengan pasangan Darmakun sebesar 13,6%. Lalu yang paling dianggap bisa memajukan DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta itu paling tinggi yaitu dari pasangan Pramrano sebesar 62,3%, disusul berikutnya oleh pasangan RK Siswono. Begitupun yang perhatian dan juga lumayan perbandingannya jauh dengan pasangan RK Siswono. Lalu Jakarta yaitu pasangan Pramrano sebesar 76%, berikutnya disusul dengan pasangan RKSUS. Itu yang bisa kami sampaikan. Lalu kita lihat juga sebaran preferensi pemilih di wilayah-wilayah kota administrasi di Jakarta dan juga Kabupaten Kepulauan Seribu. Daerah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Jadi dengan kita menggunakan pendekatan psikometri ini kita bisa mengukur konsistensi bahwa memang pemilih DKI itu mereka menduduki urutan tertinggi di beberapa wilayah di DKI Jakarta. Lalu disusul oleh pasangan itu berdasarkan preferensi distribusi gender, di sini juga hampir merata antara 72% untuk laki-laki. Lalu juga untuk pasangan Pramrano sebesar 40% untuk laki-laki. Dan ini RKSUS juga 16,33%, dan untuk perempuan sebesar 15,58%. Jadi itu yang dapat saya sampaikan hasil dari kolaborasi pertanyaan-pertanyaan secara psikologis. Jadi kita bisa mengetahui konsistensi jawaban dari para responden yang kita wawancarai. Terima kasih. Hari tadi kita dengar metodologi di pendekatan yang adalah psikologis politik, kemudian dengan hasil tadi ada dikenal ya, dan juga audiens semua yang hadir, Reza di perusahaan. Tanggapan saya ya melihat hasil survei tadi, angka yang sangat bagus untuk newcomer, untuk Darmakun ya, ada di angka 10 sampai 11% ya tadi ya, untuk 1 bulan terakhir sebelum pencoblosan. Bukan hal yang mustahil bahwa nanti pada saat di bilik suara ya, kami akan mendapatkan angka yang jauh lebih tinggi dari yang ditampilkan di layar barsa. Ya, jadi survei pada hari ini
ini merupakan survei untuk preferensi pemilih. Jadi kita menggunakan pendekatan psikometri, yaitu pendekatan psikologi politik. Jadi kita menggunakan pertanyaan berjenjang untuk mengukur tingkat kesulitan atau tingkat dari masyarakat untuk menjawab pertanyaan tersebut, seperti itu. Ya, jadi untuk menggunakan pertanyaan psikologis ini kita ingin melihat psikologi dari masyarakat Jakarta khususnya. Bagaimana mereka memilih calon pemilihnya seperti apa. Jadi dengan menggunakan pertanyaan berjenjang tadi, sehingga kita bisa menghasilkan satu jawaban dari masyarakat atau responden itu secara konsisten. Jadi berjenjang dari mulai popularitas, disukai, lalu pada tingkat dipilih dan diyakini menang. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya akan mereka urutkan dalam aplikasi yang kita gunakan sehingga kita rasa jawaban itu akan sesuai dan konsisten dengan mereka pilih seperti itu. Terus hasil riset dari yang sudah dilakukan seperti apa? Ya, dari hasil riset yang kita lakukan itu memang pasangan dari 03 itu, Pram-Rano itu mendapatkan suara dipilih itu sebesar 45,56%. Lalu disusul oleh pasangan dari RK Siswono sebesar 30% dan Darmakun sebesar 8,47%. Lalu kita menggunakan pertanyaan berjenjang lagi dengan menghilangkan dari undecided voter dan juga swing voter tadi sebesar 15,sekian%. Kita asumsikan mereka memilih dalam pemilu dengan 3 paslon tersebut itu mendapatkan suara RK Siswono sebesar 32,50%. Darmakun itu sebesar 10,16% dan Pramdul mendapatkan suara sebesar 57,34%. Jadi di sini ada distribusi suara ketika kita ajukan pertanyaan 3 paslon kepada responden yang kita survei. Yaitu dari RK Siswono mendapatkan limpahan suara 2,5% dari yang tidak menjawab dan belum memilih. Lalu Darmakun mendapatkan 1,69%, sedangkan Pramdul itu mendapatkan limpahan suara sebesar 11,78%. Bisa dicontohkan nggak Mas, pertanyaan berjenjang itu seperti apa Mas bentuknya? Ya, pertanyaan berjenjang itu mengurutkan. Jadi dari yang disukai nanti kita urutkan. Misalkan ada 3 nama. 3 nama itu misalkan Pram-Rano, misalkan, lalu kedua RK Siswono, lalu ketiga Darmakun, dan yang tidak memilih, misalkan kita masukkan nama di situ Anies Baswedan, terus kita masukkan Ahok dan juga yang tidak memilih dan gerakan coblos semua. Jadi mereka akan mengurutkan dari situ. Jadi kita lihat nanti seberapa besar popularitas mereka dan seberapa besar undecided voter dan swing voter yang ada, seperti itu. Sehingga mereka akan ditanyakan seperti itu sampai akhirnya diyakini menang. Kita hilangkan undecided voter tadi, kita kita masukkan mereka untuk bisa memilih dengan asumsi bahwa mereka akan memberikan hak pilihnya dalam pemilu terhadap 3 paslon yang ada.